魔降世，就连我们的先祖，完了完了，魔头的对手啊！打的什么冤枉你了？这哪叫骗啊？你孤独吗？有可以看透人心的力量，就都知道了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Wonderland season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-271 sampai 272. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Xingyon kedatangan tamu yakni pemimpin dari anggota Sekte Pedang Surgawi. Tujuan mereka kemari adalah untuk membalas perbuatan Suang kepada Tuan Muda Lin. Namun Xingyon segera menangkap mereka dan bantuan para muridnya. Sayang sekali, kemunculan murid Xingyon kemari membuat Suang mencurigai sesuatu, yang mana dia ingat betul kalau kedua orang ini berada di rumah judi. Pada akhirnya, Suang pun sadar kalau Xingyon telah membohongi dirinya. Alhasil, Suang yang marah pun langsung memberikan hukuman kepada Xingyon. Melihat apa yang terjadi membuat para muridnya terkejut dan tak bisa berbuat apapun lagi. Karena bagaimanapun ini adalah masalah rumah tangga dari pemimpin mereka. Hanya saja mereka itu sangatlah khawatir dengan kondisinya, sebab sejak tadi Xingyon terus berteriak kesakitan. Sebenarnya Xingyon sudah berusaha untuk menjelaskan niat baiknya, tapi Suang tidak mau mendengarkan. Alhasil ia pun terus saja disiksa olehnya. Melihat apa yang terjadi kepada pemimpin mereka, membuat kedua murid ini sepakat untuk mencari istri yang baik dan tidak seperti Suang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa ke sumur Hotian yang kondisinya masih tidak stabil. Sampai padarnya Panin pun tiba. Baru saja datang, dia langsung menjadi kebingungan sebab dia itu tidak bisa merasakan napas dari Suang. Tanpa pikir panjang, Panin pun segera masuk dan mulai melakukan pemeriksaan. Firasat sebelumnya ternyata adalah benar karena Suang sudah pergi. Ia pun mulai menduga-duga kalau iblis itu sudah membuka segelnya dan pergi dari tempat ini. Panin pun menjadi sangat marah karena Suang berani mempermainkan dirinya. Hanya saja ia tidak terlalu khawatir karena kemanapun Suang pergi, dia itu tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Selain itu, dua iblis surgawi lainnya kini sudah berada di tangannya. Meskipun Suang melarikan diri ke ujung dunia, tentu Panin akan tetap menemukannya. Xin pun berpindah ke tempat para penguasa peri, yang mana pertarungan masih saja terus terjadi. Penguasa peri Su sungguh merasa bosan karena mereka sudah berada di sini selama berbulan-bulan, namun mereka belum kunjung menemukan pemenangnya. Andai saja dirinya memiliki kekuatan lebih, maka sudah sejak tadi Tetua Su menghentikan pertarungan mereka. Namun apa boleh buat, para penguasa peri ini memiliki kekuatan yang sama dengan Su. Jika ia berniat mengusir mereka, maka Su tidak akan mendapatkan bantuan dari para penguasa peri. Su juga paham akan hal itu, namun sampai kapan dirinya harus menunggu pertarungan ini baru berakhir. Keluh kesah Su terdengar langsung oleh para penguasa peri. Sontak saja seluruh perhatian mulai tertuju kepadanya. Su sudah tidak peduli dan meminta mereka untuk terus melanjutkan pertarungan. Dan anggap saja ini semua tidak ada hubungan dengan dirinya. Pada akhirnya kedua penguasa peri pun kembali melanjutkan pertarungan. Sampai pada akhirnya sebuah ledakan kekuatan pun muncul dan diikuti oleh lingkaran formasi. Para penguasa peri pun menduga kalau para iblis yang disegel di sumur Hotian mulai melakukan pergerakan. Mereka langsung menjadi panik karena jika para iblis sudah keluar, maka alam peri akan hancur. Wajar mereka takut karena para leluhur saja banyak yang meninggoy di tangan para iblis surgawi. Dan kekuatan mereka sekarang tentu saja mereka ini bukanlah tandingan dari para iblis tersebut.魔降世，就连我们的先祖，完了完了，魔头的对手啊！ Gadis ini melarikan diri, namun seberapa jauh pun mereka pergi, para iblis pasti akan mengejar mereka. Di tengah kepanikan mereka, penguasa peri Su tahu betul kalau tidak ada energi iblis pada formasi ini. Merasa ada yang janggal, ia pun meminta Lin Yang untuk melakukan pemeriksaan. Su meminta para penguasa peri untuk tidak panik karena jika iblis surgawi memang datang, maka mereka harus bertarung dengannya. Selain itu, dirinya sudah mengirim para muridnya untuk melakukan pemeriksaan. Hanya saja para penguasa peri masih ketakutan karena jika para iblis itu kemari, maka sudah dipastikan mereka akan meninggoy. Jadi untuk apa juga mereka tetap berada di sini. Selain itu, posisi pemimpin aliansi akan dia serahkan kepadanya.
Su meminta mereka untuk tidak takut. Bahkan jika mereka harus kehilangan segalanya, namun mereka harus tetap bertarung untuk masa depan generasi muda. Para penguasa peri meminta Su untuk bicara apa adanya dan tindakan apa yang harus mereka lakukan. Perhatian pun mulai tertuju kepadanya. Apalagi para penguasa peri berniat untuk menjadikannya sebagai pemimpin aliansi. Karena mereka sadar di antara mereka bertiga hanya penguasa peri Su saja yang layak untuk menjadi pemimpin aliansi. Semua orang setuju akan hal itu, namun bagi Yuyin, ketiga penguasa peri ini hanya ingin memanfaatkannya saja. Su tidak terlalu memikirkan hal itu karena bagaimanapun ini adalah tugasnya. Mendengar hal tersebut, gadis ini pun memberikan pujian kepadanya. Hal itu malah membuat penguasa peri di sebelahnya tertawa, karena bagaimanapun ucapannya itu tidaklah pantas sebab Su masihlah hidup. Ia pun memberikan contoh bagaimana memberikan pujian kepada tetua Su, yang mana dia itu telah rela berjuang demi masa depan generasi muda. Mereka pun terus memberikan pujian kepadanya. Penguasa peri Su berjanji kalau dirinya akan melakukan yang terbaik. 先主慷慨赴义，慷慨赴义，这不合适。为天下苍生舍生报，不负诸位重托。 Nah, tidak lama kemudian para muridnya pun datang dan melaporkan kalau telah terjadi ledakan dahsyat di sumur Houtian. Tempat itu sudahlah runtuh. Namun tidak ada satupun iblis surgawi, yang seakan-akan itu sudah menghilang. Hawa yang mengerikan tadi pun kini kembali ke sedia kala. Penguasa peri Su masih tidak tahu apa yang telah terjadi, begitu juga dengan Lin Yang. Di saat mereka tiba, tempat itu sudahlah kosong dan tidak ditemukan satu orang pun. Semua orang menjadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Karena keberadaan iblis surgawi tidak diketahui, jadi gadis ini pun memilih untuk pergi saja. Disusul juga dengan para penguasa peri lainnya. Bahkan salah satu dari mereka sangatlah percaya diri jika bertemu dengan iblis surgawi, maka dia itu akan mengalahkannya. Melihat mereka yang pergi tentu saja membuat penguasa peri Su terkejut. 神人，值得吗？ Yuyin sudah memberikan nasihat kepadanya kalau orang-orang ini sama sekali tidak layak untuk dia perjuangkan. Penguasa peri Su juga menyadari hal itu, namun dia hanya ingin menyelamatkan para rakyat biasa. Apalagi sangat jarang ada seseorang yang memiliki hati tulus di dunia ini. Lin Yang bersedia untuk mengikuti segala perintah ketua sektenya. Ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menumpas para iblis surgawi. Tidak hanya Lin Yang saja, namun para murid lainnya juga bersedia melakukan hal tersebut. Penguasa peri Su sangat senang karena Gunung Xuanyu memiliki murid seperti mereka. Meskipun mereka gugur, tidak akan ada penyesalan yang tertinggal. Penguasa peri Su meminta para muridnya untuk selalu bersiap karena kapanpun para iblis surgawi pasti akan muncul untuk bertarung dengan mereka. Xingyun berpindah kepada Xingyun dan juga Suwang, yang mana dia sudah tahu kalau Xingyun mengajaknya ke dunia fana karena memiliki tujuan yang lain. Xingyun tidak membenarkan hal itu karena bagaimana cara dia untuk menipu Suwang. Suwang menganggap kalau firasatnya itu adalah benar. Xingyun mengingatkannya kalau tujuan membawa Suwang adalah karena dia itu telah terjebak selama ribuan tahun di sumur Houtian. Maka dia yakin kalau dia itu sedang kesepian. Suwang membenarkan hal itu, jadi dia pun mulai menggoda Xingyun. Untung saja iman Xingyun kuat. Jadi dia pun berusaha untuk menjauh. 打的什么冤枉你了？那这哪叫骗啊？你孤独吗？ Ia merasa kalau pengalamannya selama di dunia fana akan membuat Suwang menyadari betapa besarnya pengalaman itu daripada menjadi seorang immortal. Meskipun Suwang tahu Xingyun telah menipu dirinya dan para pria di dunia ini adalah orang-orang yang kejam, namun Suwang hanya suka ketika ditipu oleh Xingyun. Ia pun mulai memanggil Xingyun sebagai suami tercintanya. Suwang mengajak Xingyun untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Xingyun hanya bisa terdiam dan sekaligus penasaran sebenarnya Suwang itu adalah iblis jenis yang mana. Suwang hanya tertawa karena dia itu bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Xingyun. Ia mengingatkan kalau dirinya itu adalah Suwang atau tipu muslihat, yang memiliki kemampuan untuk melihat hati seseorang. Xingyun baru menyadari kalau sejak awal Suwang sudah mengetahui apa yang dirinya pikirkan. Suwang yang sudah menghabiskan waktu cukup lama bersama Xingyun akhirnya bisa mengetahui beberapa hal tentangnya. Ia tahu kalau Xingyun ingin menjatuhkannya, tapi ia terganggu oleh moralitas yang dia miliki. Sebenarnya dia itu bisa saja mengikuti kata hatinya. 有可以看透人心的力量，就都知道了。你就知道我在想什么？又被道德所束缚，循你的本心用。 Nah, untung saja Xingyun berhasil lepas dari teknik Suwang. Ia penasaran apakah Xingyun tahu apa yang sedang dirinya lakukan.
Xingyon tentu sadar dan dia mengakui kalau Suang adalah gadis yang cantik dan memiliki daya tarik besar. Akan tetapi dirinya tidak akan bisa mengkhianati orang yang dirinya cintai. Suang pun seketika menjadi sangat marah. Xingyon berusaha untuk menenangkannya karena masalah di dunia fana tidak semudah yang dia pikirkan. Namun Suang tidak percaya dengan perkataan Xingyon. Apalagi dia tahu kalau Xingyon selalu menganggapnya sebagai iblis surgawi dan juga monster yang ingin dirinya hancurkan. Xingyon tidak membenarkan hal itu karena setelah bersama selama beberapa waktu, Xingyon hanya menyadari kalau sebenarnya hati Suang sama sekali tidak seperti rumor yang beredar. Tapi Suang menganggap Xingyon sudah terlambat, karena baginya ini semua hanyalah tipu muslihat saja, termasuk dan apa yang dia rasakan di hatinya. Jadi Suang pun berusaha untuk menghancurkan segala sesuatu yang berharga di hati Xingyon. Xingyon menenangkannya dan kenapa mereka tidak menjadi teman. Sepertinya Xingyon masih belum tahu tentang kecemburuan di hati seorang wanita yang sangat menakutkan. Terkecuali Xingyon mau ikut dengannya dan melupakan semua orang. Apalagi Xingyon sudah berjanji untuk menjadi suaminya. Xingyon mencoba menenangkannya, tapi seharusnya ini semua tidak berlaku karena Suang benar-benar sudah hilang kendali. Xingyon tidak peduli kalau Suang adalah iblis surgawi, yang mana dia hanya bisa berharap kalau mereka berdua bisa menjadi teman. Apalagi dunia ini sangatlah indah, jadi mengapa harus dihancurkan? Suang hanya tertawa karena sebagai iblis surgawi, hal itu tidak membuat dirinya tertarik. Suang menjelaskan kalau dirinya terlahir untuk menghancurkan segala hal. 除非你愿意，你不是答应什么不能这样想？你别。但我依然真诚的希望，你为什么要将这些毁灭？真是可天魔，生来就是。 Jika Suang berniat seperti itu, maka Xingyon akan menghentikannya, meskipun dirinya harus mati. Perkataan Xingyon membuat Suang terdiam, dan ternyata sejak tadi dia itu hanyalah bercanda saja. Xingyon merasa agak malu dan meminta untuk tidak bercanda seperti itu. Xingyon yang sudah terlanjur kesal mencoba untuk menjauhinya. Namun Suang tidak mau ditinggal dan terus memanggil Xingyon sebagai suami. Bahkan ia mempersilahkan Xingyon untuk melakukan apa saja kepada dirinya selama dia itu mau memaafkannya. Yang mana kita dibawa ke sebuah tempat yang sangat indah dan diisi oleh para wanita cantik. Di antara mereka ternyata Anyun berada di sana. Terlihat ia hanya melamun yang sepertinya sedang memikirkan seseorang. Tidak lama kemudian, Ibu Anyun pun tiba karena ia tahu kalau putrinya sedang memikirkan sesuatu. Anyun memberitahu kalau ia sedang memikirkan seorang pria, yang mana nasib dari orang ini sendiri terhubung dengan dirinya. Anyun tidak tahu kapan dirinya bisa bertemu kembali dengan Xingyon. Padahal itu ibunya paham dengan perasaan anaknya. Hanya saja keluarga mereka ditakdirkan untuk menjaga tempat ini. Apalagi ke depannya, Anyun akan menjadi pemimpin klan selanjutnya. Jadi bagaimanapun caranya, ibunya dan berat hati meminta Anyun melupakan pria yang ia pikirkan. Anyun paham dengan takdirnya. Ia akan tetap tinggal di sini dengan tenang, kecuali jika pria itu datang kemari untuk menemui dirinya. Selain itu, ia bahkan berharap kalau jiwa mereka bisa bertemu di dalam mimpi. Ibunya kembali menjelaskan kalau anggota klan sudah banyak mengorbankan diri untuk melindungi tanah ini. Jika pengorbanan itu tidak dilakukan, mungkin dunia peri sudah lama tiada. Bisa dikatakan kalau ini adalah cara mereka untuk mencintai seseorang. Sebab untuk mencintai seseorang bukan berarti mereka selalu bersamanya ataupun hidup bersama dengannya, melainkan adalah untuk menjaganya. Anyun paham dan apa yang ibunya katakan. 否则的话，这也是我们爱一个方式。静静的守护。目前，我懂了。 Di saat kondisi sedang tenang, sesaat kemudian ada sebuah getaran hebat yang mengguncang tempat itu, yang membuat orang-orang di sana penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Tidak hanya itu, kekuatan iblis pun muncul secara tiba-tiba. Ibu Anyun panik karena segel yang selama ini mereka jaga mulai dilepaskan oleh roh jahat. Ia takut jika iblis itu keluar, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa menanganinya. Tanpa pikir panjang, Anyun pun segera mendekati segel itu untuk membuat sebuah formasi pelindung. Dan sombongnya, iblis itu memberitahu kalau seorang semut tidak akan bisa menyentuh dirinya. Suasana pun seketika berubah dan formasi yang Anyun bentuk langsung dihancurkan. Ibu Anyun meminta semua orang untuk bergabung dan dirinya dalam menangani segel iblis ini.
Formasi penekan sudah berhasil mereka ciptakan, sedangkan untuk Anyun memutuskan untuk memulihkan dirinya. Sayang sekali, sepertinya kekuatan iblis ini terlalu kuat untuk mereka tekan. Tidak berhenti sampai di situ saja, iblis ini pun menggunakan kekuatannya untuk membentuk klon dan menghabisi para murid yang berusaha untuk menekannya. Melihat ibunya yang dalam bahaya, Anyun pun bergegas untuk maju dan melindunginya. Sepertinya kondisi mereka saat ini sudah di ujung tanduk. Bahkan ibu Anyun meminta putrinya untuk segera pergi dari tempat ini. Karena dia takut segel ini tidak mampu dirinya tahan. Dia akan mencoba menahan iblis ini selama mungkin agar putrinya bisa pergi dengan selamat. Hanya saja Anyun tidak mau meninggalkan ibunya. Nah, iblis ini terus saja menghabisi para murid. Sebagai seorang pemimpin, Ibu Anyun tidak akan membiarkan pengorbanan orang-orangnya sia-sia. Apalagi sudah banyak temannya yang hidup dan mati hanya untuk menjaga segel ini agar tidak terbuka. Namun kondisi sudah berbeda. Ia meminta Anyun untuk segera pergi sebelum hal buruk terjadi kepadanya. Namun Anyun tetap memilih untuk bertahan karena ia khawatir dengan kondisi ibunya. Sampai padanya sebuah tombak besar pun muncul dan langsung mengarah tepat kepada Ibu Anyun. Melihat hal itu tentu membuatnya panik sampai-sampai Anyun tidak sadar ada serangan di belakangnya. Untung saja ibunya masih mampu melindungi putrinya dan memintanya untuk segera pergi. Berhubung Anyun tidak mau pergi, jadi ibunya tidak punya pilihan lain selain mengurung anaknya sendiri. Hal itu dirinya lakukan karena tidak ingin melihat Anyun terluka. Alhasil, Anyun pun mulai dibawa menjauh dari tempat itu. Setelah memastikan kondisi anaknya baik-baik saja, ibu Anyun yang terluka parah akan kembali melanjutkan pertarungannya. Hanya saja sesuatu pun terjadi. Yang mana klon-klon dari iblis ini pun mulai menghilang. Tapi bukan berarti pertarungan sudah berakhir. Sebab saya juga sosok yang mengerikan pun mulai muncul, yang mana hal itu seketika saja membuat suasana menjadi mencekam. Iblis ini sangat senang karena setelah ribuan tahun, akhirnya dirinya bisa kembali hidup. Dia yang merindukan bau darah berjanji akan menjadikan dunia ini sebagai miliknya. Setelah semua itu, maka dirinya akan menghancurkan dunia ini. Ibu Anyun meminta para muridnya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mencegah iblis itu menyebabkan kekacauan. Melihat kehadiran dari orang-orang ini, iblis itu pun merasa begitu familiar dengan bau mereka. Ia pun sadar kalau para murid itu adalah keturunan dari orang-orang yang telah menyegel dirinya. Dia yang marah pun langsung saja melancarkan serangan. Anyun yang melihat ibunya terkena serangan, tanpa pikir panjang lagi langsung saja menghancurkan pelindungnya dan berusaha untuk menyelamatkan ibunya. Namun ibu Anyun yang tidak ingin anaknya itu menjadi korban mulai memberikan warisan kekuatannya kepada Anyun. Selain itu dirinya juga langsung dikirim pergi untuk meninggalkan tempat ini. Setelah Anyun pergi, kini ibunya pun akan meledakkan dirinya untuk bisa membawa iblis itu mati bersamanya. Hanya saja semua itu tidak berjalan sesuai rencananya, sebab kekuatan dari iblis ini terlalu besar. Alhasil, Ibu Anyun pun harus menjadi korban dalam pertarungan kali ini. Melihat pemimpin mereka yang sudah meninggoy, para murid yang melihat hal itu tidak niatan untuk pergi dan memilih untuk melakukan pengorbanan agar bisa melukai iblis ini. Sayang sekali, seberapa keras pun mereka berjuang, semua itu hanya sia-sia saja, karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Iblis ini pun terus saja mengamuk. Sampai pada harinya seorang wanita pun tiba untuk mengajak iblis ini ikut bersamanya. Kekuatan yang dia keluarkan itu membuat iblis ini terkejut. Nah, ternyata sosok tadi itu adalah Fan Yin. Ia pun memberikan tekanan yang mampu membuat iblis itu tunduk kepadanya. Ia penasaran siapa wanita ini dan mengapa dia sangat kuat. Ternyata Fan Yin lah orang yang membangkitkan iblis itu. Jadi selanjutnya dia ini pun harus melakukan apa yang dirinya perintah. Hanya saja iblis itu memiliki harga diri yang sangat tinggi. Jadi bagaimana bisa dia sebagai iblis langit mematuhi perintah seseorang?
Karena iblis ini sulit untuk diajak bicara, jadi Fan Yin langsung melancarkan serangan yang membuat iblis itu sadar kalau Fan Yin menggunakan teknik iblis. Fan Yin membenarkan hal itu dan dia itu bisa saja melajari iblis ini tentang teknik tersebut, asalkan dia itu mau mematuhi perintahnya. Iblis ini pun mulai mengubah penampilannya ke bentuk manusia. Dia akan mempertimbangkan kesepakatan yang Fan Yin berikan. 不错，你要 也考虑。 Fan Yin pun mengajaknya untuk pergi. Iblis itu penasaran apakah Fan Yin tidak takut jika dia diserang balik olehnya. Untuk apa juga Fan Yin takut kepadanya, apalagi dialah yang membebaskannya. Ia pun mengajak iblis ini untuk menemui kedua temannya, yakni Tiaomu dan juga Suang. Untuk sekarang mereka akan menemui Tiaomu dulu. Iblis ini yakin kalau rencana Fan Yin tidaklah kecil, karena dia itu sedang mengumpulkan para iblis langit. Fan Yin membenarkan hal itu, hanya saja ada masalah di rencananya. Sebab Suang telah berbohong kepada dirinya. Jadi setelah menyelesaikan urusannya, Fan Yin akan menghabisi Suang. Iblis ini tidak menduga kalau dia sudah memasuki makam Dewa Iblis. Bahkan dia itu mampu keluar hidup-hidup. Mengetahui semua itu, iblis ini pun tahu apa yang akan Fan Yin lakukan selanjutnya. Kita dibawa ke dunia panah, atau lebih tepatnya saat ini kita sedang berada di pasar. Xingyun dan juga Suang ternyata berada di sana. Alasan Xingyun kemari untuk membawa Suang mencuci mata. Namun siapa sangka kalau Suang langsung pergi membawa barang ini tanpa membayarnya. Ia memberitahu kalau dirinya sedang bersama suaminya, jadi Xingyunlah yang akan membayar barang-barang yang diambil. Xingyun tidak mempermasalahkan hal itu, namun ketika ia ingin membayarnya, ia pun terkejut karena pedagang itu meletakkan harga 10 tel emas hanya untuk pecahan batu giok saja. Xingyun mencoba untuk menawar, tapi pria itu memberitahu kalau batu giok miliknya ini berumur 1000 tahun. Jadi cukup wajar mengapa ia menjualnya seharga 10 tel emas. Ia tidak niatan untuk mengurangi harga barangnya, karena jika tidak, Xingyun itu harus mengembalikan batu gioknya. Xingyun paham dan langsung memberikan tel emas kepadanya. Di sisi lain, Suang kembali mengambil barang dan lagi-lagi Xingyunlah yang harus membayarnya. Ia pun kembali terkejut karena pedagang ini meletakkan harga di 20 tel emas. Xingyun berusaha untuk menawarnya, namun apa daya pedagang ini tidak mau bernegosiasi. Bahkan dia bisa menjual barang itu di harga 50 tel emas. Mau tidak mau, Xingyun pun harus membayarnya. Suang terus saja mengambil barang-barang yang dirinya sukai. Sebagai tukang bayar, Xingyun tentu tidak bisa berbuat apapun. 20两黄金，20两，我跟你要50两黄金，都便宜你。 Para pedagang tadi yakin kalau Xingyun sangat kaya, apalagi ia memiliki gadis cantik di sampingnya. Pria ini agak menyesal karena hanya mendapatkan 20 tel emas saja, padahal ia itu bisa mendapatkan 80 tel emas. Temannya meminta untuk tidak serakah karena bagaimanapun 20 tel emas itu sudah setara dengan penghasilan mereka selama 10 tahun. Kembali kepada Xingyun, yang mana dia terus mengeluarkan banyak emas hanya untuk barang-barang yang diambil oleh Suang. Ia sampai pusing karena wanita itu tidak berhenti berbelanja. Bahkan sampai sore hari tiba, Suang belum kunjung berhenti. Xingyun meminta Suang untuk tidak boros karena meskipun dirinya kaya, tapi dia itu sudah menghabiskan total 600 tel emasnya. Suang hanya tertawa karena sebelumnya Xingyun mengatakan kalau emas hanyalah barang biasa. Apalagi dia mendengar sebuah pepatah yang mengatakan tidak peduli ribuan emas berserakan asalkan Bo Hangyun tersenyum puas. Suang meminta Xingyun untuk melihat senyumnya apakah itu senilai 6.000 tel emas. Xingyun merasa itu sepadan, hanya saja dia berharap agar Suang berhenti jadi orang yang boros. Namun Suang menjelaskan kalau barang-barang yang ia beli memiliki manfaat. Ia pun memperlihatkan pecahan batu giok yang sebelumnya mereka beli. Suang agak tidak menduga kalau di dunia fana terdapat barang-barang yang sangat bagus, bahkan sampai tertutup oleh debu. Orang biasa tidak mungkin bisa melihat betapa berharganya barang ini. Suang meminta Xingyun untuk tidak menganggapnya sebagai gadis yang boros. Xingyun paham dan ia ini penasaran mengapa aura pada batu giok itu sangat tidak biasa. Ia pun penasaran sebenarnya apakah ini. Sayangnya Suang juga kurang tahu. Namun dia yakin kalau itu adalah sebuah artefak dari zaman para dewa kuno. Seperti perhiasan magic yang ditinggalkan pada saat pengorbanan. 你看这是什么？西洋宝玉蒙尘。这是 你还觉不觉得我是败家娘们儿？ 气非常不一般，究竟是什么来？ 这是一件神器。 Suang juga menjelaskan kalau ada sistem hukum yang mendobrak kekosongan pada batu giok itu.
Suang juga tidak tahu nanti dirinya akan pergi kemana, namun yang pasti harta itu akan dia berikan kepada Xingyun. Tentu Xingyun kebingungan karena seharusnya Suang menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri. Apalagi ini adalah artefak kuno. Suang menjelaskan kalau batu itu tidak terlalu berpengaruh kepadanya, sebab harta suci merupakan kelemahan dari para iblis. Ia meminta Xingyun menganggap hal itu sebagai tanda cinta antara mereka berdua. Xingyun hanya bisa terdiam saja dan bahkan tak bisa berkata-kata. Suang meminta Xingyun untuk menyimpannya sebab Xingyun adalah makhluk fana. Meskipun dia memiliki darah dewa dan juga tubuh abadi, namun ia masih bisa mati. Berbeda dan dirinya yang merupakan iblis langit. Xingyun paham dan menerima pemberian dari Suang. Entah kenapa Suang seketika saja melamun yang seakan-akan ia melihat sesuatu di atas langit itu. Xingyun menyadari hal ini dan penasaran mengenai apa yang dia pikirkan. Namun apa daya Suang tidak mau menjawab. Xingyun mencoba memaksanya tapi Suang tetap kukuh dan tidak mau memberitahunya. Xingyun seharusnya tahu kalau dia itu bakal mati, maka dirinya itu akan kembali merasakan kesepian. Suang mengakui kalau dia itu sangatlah bahagia bersamanya di dunia fana. Bahkan ia tidak pernah merasa sebahagia ini sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Xingyun mempersilakannya bersenang-senang asalkan Suang tidak menghancurkan dunia ini. Suang pun hanya tertawa karena Xingyun tahu akan pikirannya. Melihat ekspresi Xingyun yang terkejut membuat Suang tertawa puas, sebab tadi itu dirinya ini hanyalah bercanda saja. Selain itu, dunia ini sangatlah menyenangkan, jadi tidak mungkin bagi Suang untuk menghancurkannya. Xingyun lega dan meminta Suang untuk tidak membuat lelucon seperti itu lagi. Namun saat juga sesuatu pun mulai terjadi kepada jiwa Xingyun. Suang penasaran mengapa jiwa Xingyun tiba-tiba saja gemetar. Xingyun memberitahu kalau dia memiliki firasat yang kuat. Sepertinya telah terjadi sesuatu kepada orang terdekatnya. Hanya saja dia penasaran apakah iblis bunga atau Anyun, sebab hanya mereka berdua saja yang memiliki hubungan darah dengannya. Mendengar hal itu, Suang menanyakan apakah dia bisa merasakan keberadaan mereka. Sayangnya itu tak bisa Xingyun lakukan dan dengan begini dia akan sangat kesulitan untuk melakukan pencarian. Xingyun paham namun dia harus tetap melakukan pencarian karena mereka dalam bahaya. Suang meminta Xingyun untuk tetap tinggal di sini karena bagaimanapun dia itu sudah berjanji kepadanya untuk mengelilingi dunia manusia. Xingyun tidak bercanda dulu karena temannya sedang dalam bahaya. Maka karena itulah dia itu harus menyelamatkannya. Meskipun Xingyun tidak tahu sekarang mereka di mana, namun yang pasti dia akan terus melakukan pencarian. Suang kembali menahan Xingyun yang ingin meninggalkan kota ini. Xingyun mencoba memohon kepada Suang untuk membiarkan dirinya pergi. Bahkan dia itu juga mempersilahkan Suang untuk mengikuti dirinya. Tapi entah kenapa Suang terus saja menahan Xingyun untuk tidak pergi meninggalkan kota ini. Bahkan dia itu memberikan ancaman untuk tidak menemui Xingyun lagi. Ledakan kekuatan yang Suang keluarkan membuat orang-orang di sana terkejut. Dia sepertinya sangat serius mengatakan hal itu. Xingyun meminta maaf karena sepertinya dia akan mengingkari janjinya. Sebab Xingyun benar-benar tidak tahu temannya yang mana kini dalam bahaya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang sangat penting dalam hidupnya. Xingyun bahkan rela mati hanya demi menyelamatkan mereka saja. Suang tidaklah peduli karena jika dia berani pergi meninggalkannya, maka Suang bisa menjamin akan ada banyak orang yang mati karenanya. Xingyun yakin kalau Suang tidak akan melakukan hal tersebut. Karena meskipun Suang sering mengatakan kata-kata kasar, tapi dia tidak mungkin melakukan tindakan keji ini. Xingyun terus memohon untuk menyelamatkan teman-temannya karena mereka itu sangatlah penting bagi dirinya, termasuk juga dengan Suang. Jika terjadi sesuatu kepadanya, Xingyun berjanji akan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan Suang saja. Mendengar itu, Suang pun penasaran seberapa penting pertemanan bagi Xingyun. Bahkan dia itu tidak segan-segan mengorbankan nyawanya. Xingyun membenarkan semua itu dan dia tidak mau teman-temannya mati. Pada akhirnya Suang pun akan ikut pergi bersama dengan Xingyun.
Namun dia meminta Xingyun untuk berjanji kalau terjadi sesuatu yang besar, dia berharap Xingyun lebih mengutamakan hidupnya. Karena jika dia sampai mati, maka dalam ribuan tahun lamanya Suang tidak akan pernah memaafkan Xingyun. Xingyun paham karena bagaimanapun dia ingin hidup puluhan ribu tahun seperti Suang. Setelah pembicaraan itu, Xingyun pun mengajak Suang untuk pergi. Nah, ketika mereka hendak keluar dari kota, entah kenapa ada sebuah penghalang yang mengelilingi seluruh kota. Penghalang ini sangatlah kuat, bahkan akan sangat sulit bagi Xingyun untuk menghancurkannya. Ia akhirnya sadar kalau ini semua adalah penghalang yang dibuat oleh Suang. Pada awalnya, Xingyun tidak tahu alasan Suang melakukan hal itu. Sampai pada akhirnya dia pun tahu kalau Suang berniat baik. Jadi ia pun berterima kasih kepadanya. Xingyun pun kembali melanjutkan perjalanan. Suang merasa kalau dirinya ini telah beruntung. Ia berterima kasih kepada Xingyun karena telah menemaninya, memberikan saat-saat yang membahagiakan dalam hidupnya. Sejak awal Suang sudah tahu kalau Fan Yin tidak akan pernah membiarkannya pergi. Jadi Suang berencana untuk bermain-main dulu dengan Xingyun. Namun siapa sangka kalau Xingyun benar-benar membantunya dalam mencari kebahagiaan di dunia fana. Bahkan secara perlahan Suang mulai memahami emosi dari para manusia. Suang berjanji akan selalu mengingat momen-momen ini. Hal ini sangatlah berharga dibandingkan kehidupannya selama ribuan tahun. Suang hanya tidak habis pikir Xingyun akan benar-benar mencemaskan orang lain. Ia hanya bisa berharap kalau Xingyun akan baik-baik saja. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Fan Yin meminta iblis ini untuk menghabisi Suang. Namun iblis itu menahannya sebab jika ia menerobos surga, mereka membutuhkannya. Namun Fan Yin akan tetap menghabisi Suang karena dia telah berani mengkhianati dirinya. Selain itu, saat ini Suang tengah bersama dengan seseorang yang bisa membuat dirinya takut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.